Ya, 3. Jumlah yang banyak. Ketua OSIS butuh berapa orang? 1 gitu kan. Berarti yang sedang dibutuhkan oleh madrasah adalah siswa terbaik, terpilih, terbaik. Kita tidak bicara soal intelijensi saja. Yang terpenting di situ adalah kecerdasan emosional. Orang yang cerdas tapi cengeng ada nggak? Ada. Nggak kepake dong jadi ketua OSIS. Bener nggak? Benar. Biasa-biasa saja, tapi dia punya mental kuat, ya, punya imajinasi tinggi. Itu yang dibutuhkan. Nah, kalian bertiga itu harus menunjukkan itu. Harus. Nah, seberapa hebat gagasanmu, ide-idemu itu ditunjukkan dari pendapat-pendapat yang kamu ungkapkan. Sebentar lagi on air? Oke, kita siap. Iya. Kira-kira nanti durasinya berapa jam? 2 jam. 2 jam. Bicara yang keras. Ya. Semangat. Jangan pelan suara. Aku kira jam 8. Jam 8. Iya. Sampai jam 9. Iya. Jadwal kita sampai jam 9. Itu ada jam. Cek. Cek. Cek dulu. Cek dulu. Belum masuk? Sudah masuk? Suaranya udah oke. Cek. Di sini. Si Hanif kemana Hanif? Di luar. Pani Hanif di luar. Iya. Ini mikrofon. Cek. Rolling Ada lampunya nggak? Itu yang lupa. Lah. Yang bener kayak gini, Papa. Kayak gitu. Apa? Di depan nggak sih? Iya. Sama aja. Sama apa? Masuk. Cek. Gak usah nempel ke mic, gak usah. Cek. Cirebon. 1, 2, 3, 4. Cirebon. Kompi 1 siap. Aduh. Kelabang, Pak. Kelabang. Mana? Itu tadi masuk ke Kecil. keramik. Iya, kecil. Ada suaranya? Oh iya, udah masuk. Apa itu? Sinyal? Sudah siap? Ready. Dua-duanya aktif ini kamera ya? Oke. Ini untuk pembukaan lihat sini semua ya? Ya. Iya. Satu kamera itu? Ya. Oke ya. Kasih tanda ya. Untuk memulai podcast untuk tambah ini saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan podcast malam ini, alhamdulillah kita berdoa untuk kelancaran podcast pada malam ini.
Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, kamera 1 on, kamera 2 on. Semua ready, audio ready. Oke, kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan dan menyapa ya tamu-tamu kita malam hari ini. Kita kumpul di sini, acaranya santai saja. Dan kita kumpul di ngopi bareng OSIS M Sabes. Be the best, be number one. Oke. Topik malam hari ini kita akan ngobrol seputar apa yang akan kalian ikuti, yaitu pertarungan nanti di calon ketua OSIS MTS Negeri 1 Brebes. Yang selanjutnya kita sebut saja sebagai M Sabes. Dan malam hari ini saya lihat kalian datang dengan wajah ceria, ya. Ya. Oke, kita perkenalkan dulu. Di sini ada Reno dari kelas 8 Sains. Betul. Nomor urut berapa Reno? Nomor urut 1. Nomor urut 1. Kemudian Aulia dari 8 bahasa. Oke, dari bahasa ya. Kemudian Fatia sama satu kelas dengan Iya, Reno dari 8 Sains. Baik, nggak usah tegang, kita relaks saja. Di atas meja kita sudah tersedia kopi ya. Saya 2 karena saya hobi ngopi. Kalian susu saja. Belum cukup umur untuk ngopi. Masih kecil. Oke gitu. Baik. Pemirsa di rumah, malam hari ini kita sengaja ya membuka acara podcast dan ini merupakan podcast episode pertama dari M Sabes kita. Mudah-mudahan podcast ini akan berlanjut terus sebagai program yang berkelanjutan untuk M Sabes kita. Amin. Amin. Kita mulai dengan perkenalan masing-masing calon ketua OSIS. Sesuai dengan nomor urut yang sudah diundi dan ditetapkan. Kita mulai dari nomor urut 1, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reno Ramadan, panggil saja Reno. Saya dari kelas 8 Sains mendapatkan nomor urut 1 untuk Nomor urut 1. nanti pencalonan OSIS. Oke. Supaya teman-teman pemilihmu tahu nanti, Reno tinggal di mana? Alamat? Alamat di Sitanggal. Di Sitanggal ya. Lumayan jauh dari Petanggungan ya. Kira-kira berjarak sekitar 10 km ya. 7 km dari rumah ke sini. Dan setiap hari datang menunjukkan ketekunan ya. Mudah-mudahan kelak jadi orang sukses. Amin. Selanjutnya calon nomor 2 ada Fatia. Perkenalan diri lengkap. Perkenalkan, nama saya Fatia Arta Anifa. Saya dari kelas 8 Sains, 8 mendapat Sains. nomor urut 2 untuk Oke. calon ketua OSIS periode 2024-2025. Ya. Alamat saya berada di Larangan. Buat yang mau main aja. Di Larangan. Kurang lebih 2 kali lipat lebih jauh dibanding Sitanggal ya. Oke. Dan malam-malam menyediakan waktu datang ke sini. Oke, itu menunjukkan komitmen luar biasa sebagai calon ketua OSIS. Jangan sampai kalah. Nomor urut 3, silakan perkenalkan dirinya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila. Kalian bisa memanggil saya Aulia. Saya dari kelas 8 bahasa. 8 bahasa. Mendapatkan nomor urut 3 sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Asal dari? Dari Selatri. Oke. Calon terdekat Iya. dari OSIS, calon terjauh. Terjauh. Ini sedang-sedang saja. Oke, kita mulai dialog kita malam hari ini. Seperti kita ketahui, kita dialog itu seputar OSIS ya, seputar OSIS, program-programnya dan pandangan-pandangan kalian tentang OSIS khususnya dan tentang madrasah kita pada umum, dan lebih umum lagi adalah tentang pendidikan di negara kita Indonesia. Oke, saya akan memulainya dari nomor urut 1, Reno, betul ya? Ya, betul. Reno, apa yang sejauh ini kamu pahami tentang OSIS? OSIS itu organisasi yang kegiatannya gimana? Reno? Ya,
organisasi intrasekolah itu menjadikan wadah menjadikan wadah untuk para siswa, mahasiswa, anak-anak untuk berlatih menjadi pemimpin. Dan menunjukkan minat dan bakatnya juga ya di situ. Lewat OSIS. Ya, lewat OSIS. Kalau Fathia, gimana pandangan Fathia tentang OSIS? OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah. Nah, di dalam OSIS itu hanya terdapat siswa-siswa yang terpilih saja. Sebagai pengurusnya. Ya, sebagai pengurus. Jadi siswa-siswi itu akan melaksanakan berbagai kegiatan atau program yang mereka buat untuk mereka jalankan. Dan seperti kompetisi, ekstrakurikuler, acara sekolah, dan lain-lain. Sudah? Ada tambahan, silakan. Peran OSIS juga sebagai wadah untuk siswa atau siswi dalam mempelajari beberapa keterampilan seperti keterampilan kepemimpinan, keterampilan berbicara di depan orang lain atau public speaking. Jadi bisa dikembangkan melalui ikut OSIS. Dan terakhir Aulia, pandangan Aulia tentang OSIS bagaimana? Ya, OSIS itu merupakan organisasi intrasekolah. OSIS itu merupakan organisasi yang paling penting dalam setiap sekolah. Tujuan, fungsi, dan peran OSIS diciptakan dalam sekolah adalah sebagai wadah untuk menampung siswa-siswi yang ingin belajar dan menambah pengalaman dalam berorganisasi. Saya lanjutkan masih tentang OSIS ya. Agak kita arahkan spesifik ke OSIS kita. Kalau tidak salah nih, setahun saya amati kalian ini sudah bergabung sebagai pengurus OSIS ya. Ada pengalaman setahun. Nah, pertanyaan saya, sepenting apa sih harus ada OSIS di sebuah sekolah? Jangan-jangan tanpa OSIS sekolah juga bisa jalan gitu. Nah, atau kita balik, enggak dong. Kalau nggak ada OSIS nanti sekolah nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi pertanyaannya, sepenting apa sih OSIS ada di sebuah sekolah? Kalau SDMI jelas belum ada, adanya mulai dari MTS atau SMP. Sepenting apa keberadaannya? Dari tadi nomor 1, kita balik sekarang ke nomor 3 dulu. Aulia, sepenting apa keberadaan OSIS untuk sekolah? Ya, jadi OSIS itu sebenarnya tidak berpengaruh sekali untuk kemajuan sekolah. Karena tanpa OSIS sekolah itu bisa maju, tetap bisa berjalan. Nah, lalu keberadaan OSIS gunanya untuk apa itu di sekolah? Untuk memfasilitasi, untuk menampung, untuk wadah untuk menampung siswa menyalurkan bakat. Jadi bagaimanapun tetap diperlukan adanya OSIS. Hanya OSIS tidak menjamin bahwa dengan adanya OSIS sekolah pasti maju gitu. Bisa mewarnai ya bisa memberi warna, bisa memberi nuansa yang tertentu, tapi jadi kunci kemajuan madrasah atau sekolah mungkin tidak satu-satunya. Banyak hal lain. Selanjutnya ke Fathia, nomor urut 2, silakan. Ya, jadi OSIS itu menurut saya sangat penting. Karena dalam OSIS itu memberikan ilmu yang berguna untuk masa depan. Bisa memberikan ilmu dalam dunia kerja. Bahkan sekarang itu banyak universitas dan perusahaan yang mencari calon pekerja yang mempunyai pengalaman kepemimpinan latar belakang pengalaman seperti mengikuti OSIS. Jadi penting sebagai tempat ya belajar yang nanti akan jadi pengalaman terutama dalam berorganisasi dan mengasah bakat kepemimpinan. Reno. Baik. OSIS sebagai organisasi yang ada di sekolah juga mempunyai dampak positif. Nah, dampak positif yang dibawakan OSIS ini itu siswa-siswi yang berminat dan berbakat di situ bisa mengasah skillnya di OSIS juga ya lebih baik dari sebelumnya. Nah,
dari dampak negatif OSIS itu sebenarnya tergantung pada pengurusnya itu sendiri. Bagaimana dalam Kuncinya menjalankan pengurus, programnya. ya? Okay. Jadi tanpa OSIS pun sekolah juga bisa. Tapi dengan adanya OSIS, akan semakin menambah siswa-siswi yang berbakat. Oke. Kita break dulu. Ada kopi ini. Jangan diemin ya. Silakan sambil diminum. Sebagai tuan rumah yang baik, saya harus mempersilahkan Reno minum kopi dulu. Susu ya, bukan kopi ya. Udah dari tadi udah. Oke, ya. 3 kali. Kita akan lanjutkan lagi. Dan kita penonton di rumah yang mungkin baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung di acara Ngopi Bareng OSIS M Sabes. Be the best, be number one. Saya minum dulu sebentar. Sebelum saya lanjut ke topik berikutnya. Ke topik berikutnya, saya punya cerita berdasarkan pengalaman saya. Kamu mungkin melihat saya tiba-tiba sudah seperti ini, menjadi guru dengan usia sekarang seperti ini. Kadang anak siswa ya melihat gurunya itu seakan-akan guru nggak pernah kecil. Padahal guru juga manusia biasa. Dia pernah mengalami masa-masa seperti kalian ketika sekolah. Ada kenakalannya, ada prestasinya, ada sedihnya, ada senangnya. Saya mau cerita soal OSIS dalam pandangan saya ketika saya masih menjadi anak sekolah. Jujur, saya nggak suka pengurus OSIS waktu saya sekolah. Karena saya melihat saat itu. Saya ingatkan saat itu, bukan sekarang. Saat itu. Semua memandang mereka itu anak-anak yang sok, ya, sok gitu, sok dekat dengan guru, sok hebat ya dengan seragam pengurusnya dan sebagainya. Itu saya jujur nggak suka, karena saat itu saya memang bukan pengurus OSIS dan saat itu saya tergolong anak yang nggak suka aturan, bandel saya waktu itu. Nah. Sekarang, setelah saya jadi guru, saya baru menyadari, andai saya dulu bisa menjadi pengurus OSIS, mungkin ceritanya akan berbeda gitu ya. Saya lebih akan tertarik untuk berorganisasi yang lebih tinggi lagi. Dan saya akhirnya dari pengalaman itu saya mengatakan, kalian beruntung, sangat beruntung, masuk bursa pencalonan ketua OSIS yang nanti tanggal 14, betul? Tanggal 14 September kalian akan dipilih entah siapa yang jadi. Siapapun yang jadi itu luar biasa. Ingat jumlah siswa kita ada 1.100 lebih. Hanya ada satu ketua OSIS yang nanti akan terpilih. Yang berarti kalian, kamu berhasil mengarahkan 1.100 sekian siswa. Itu capaian luar biasa. Ya, tapi sejalan dengan posisi yang nanti kamu dapatkan, beriringan ada tanggung jawab yang tidak ringan. Ya, ingat, madrasah memang tidak akan otomatis bagus dengan adanya OSIS. Tapi OSIS sangat mewarnai keberadaan madrasah lewat program-programnya. OSIS yang bagus akan menjadikan madrasahnya semakin bagus. Sebaliknya madrasah bagus, kalau OSIS-nya kurang bagus, bagusnya madrasah agak terkurangi, agak tereduksi nilainya. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Sepanjang pengalaman setahun kemarin itu ya, OSIS tahun yang sudah berjalan, menurut kamu, dari Fathia nomor 2 sekarang, sepanjang yang Fathia rasakan, yang Fathia pahami, amati, gitu. Masuk kategori OSIS yang bagus, yang menengah saja, atau OSIS yang gagal menurut Fathia? Yang sedang. Yang sedang. Argumentasinya? Karena ya jika dibandingkan dengan organisasi di sekolah lainnya, sekolah kita masih ada di kategori sedang. Oke.
Bagaimana menurut Reno? Ya, ya bisa dibilang sedang juga karena Sedang saja. kita juga perlu lihat ya dari letak lokasi sekolah kita berada di mana. Jadi tidak perlu atau berharap lebih lah sama yang ada di sini. Karena yang penting OSIS-nya kita tidak perlu usaha. bagus maksudnya? Enggak, maksudnya gimana? tidak perlu berharap lebih. Jadi yang penting kita usaha dulu yang gede. Jangan berharap ini itu. Tapi usahanya nggak ada. Jadi artinya kalau OSIS biasa-biasa aja pun nggak masalah begitu. Oke, Aulia? Ya, OSIS yang ada di MTS ini menurut saya masih di dalam kategori sedang. Karena pengurus yang ada dalam satu tahun ini ada yang sebagian, ada yang pekerjaannya baik, ada juga yang sebaliknya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini boleh siapa dulu yang mau merespon boleh. Pertanyaan gini, kalau ada yang harus diperbaiki di OSIS kita yang sudah berjalan, hal apa yang harus dibenahi dulu? Yang menjadi prioritas. Ingat kamu nanti akan dipilih jadi ketua ya. Sebagai ketua, apa yang harusnya nanti menjadi prioritas untuk membenahi OSIS kita? Dari pengalaman yang sudah berjalan kan? Oke, siapa yang mau merespon dulu? Aulia silakan. Ya, jadi sebagai ketua OSIS, untuk memajukan OSIS yang lebih maju, yang lebih bagus lagi, yang lebih berkualitas, tentunya kita sebagai ketua OSIS harus memberi nasihat terlebih dahulu kepada anggota-anggotanya agar nanti bekerja atau melaksanakan tugasnya secara benar. Karena mengikuti OSIS itu bukan hanya karena kedudukannya atau profesinya, karena mengikuti OSIS itu harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab. Iya. Betul. Oke, dari Aulia. Fatia? Jadi yang harus diperbaiki itu boleh minum dulu biar nggak batuk-batuk, silakan. Ya. Jadi yang harus diperbaiki itu sebagai ketua OSIS harus, karena ini kan organisasi, pasti itu dalamnya itu bukan persoalan satu orang, tapi ini banyak kumpulan orang, organisasi. Ya, pasti dalamnya terdapat kerjasama tentunya. Jadi ketua OSIS itu harus mempunyai prinsip tidak egois dalam pendapat. Jadi anggota itu nyaman berada di organisasi tersebut. Ya. Reno? Ya, dari saya yang harus diperbaiki dari OSIS tentunya dari sikap, perilaku, adab, dan lain-lain. Karena kebanyakan orang yang sudah menjadi ketua OSIS atau apa pasti akan berperilaku kayak aku raja sesungguhnya. Kayak muncul sombongnya. Iya. Dan itu yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki karena apa ya, satu ketua OSIS itu mewakili 1000 siswa. Betul. Ya, 1000 siswa-siswi. Jadi harus benar-benar solid sama yang lain. Anak buah anggota. Beri tepuk tangan dulu untuk bertiga ya. Calon ketua OSIS M-Sabes Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Brebes. Asing nggak ngopi bareng dengan OSIS M-Sabes? Kita ngopi tapi ngobrol yang penuh inspirasi. Banyak hal yang umumnya dilakukan anak usia kalian, ngobrolnya adalah soal-soal sepele ya. Baru beli tas apa, baru beli sepatu apa, habis pergi kemana, habis ke mall mana, habis dari Mixuka, habis dari manakah, udah hafal lagu apa dan sebagainya. Tapi malam hari ini kalian bergabung di ngopi bareng M-Sabes kita membicarakan sesuatu yang sebetulnya berat ya, nyangkut keorganisasian, kepemimpinan, program sekolah dan lain. Tapi saya harus acungi jempol kalian berdua. Kalian mampu mengimbangi saya, ya, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pikiran, pendapat-pendapatmu yang
dari tadi lancar dan berbobot. Dan kita masih di acara apa? Ngopi bareng OSIS M-Sabes. Be the best, be number one. Saya ngopi dulu. Terakhir nih kita mengenang sedikit nih. Seminggu lalu tuh kita pergi ke Desa Rembul ya di Tegal. Dalam rangka acara apa itu? Latihan dasar kepemimpinan. Ada satu poin yang menarik di situ, yaitu ketika siang hari dari pukul 9 sampai selepas subuh kita jelajah alam yang begitu melelahkan. Tantangan alam di pos 1, pos 2, risiko paling menantang pos 3. Apa hal yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran di kegiatan itu? Ya? Itu kan permainannya mengandung makna-makna yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti halnya estafet sarung. Jadi estafet apa? Ya seperti sarung. Ya seperti estafet sarung. Jadi kita tuh harus selalu berpegang teguh, dan estafet sarung itu diandaikan, dimisalkan itu sebagai organisasi. Jadi kalau misalnya kita pegangan tangannya copot, nah organisasi itu hancur, akan hancur. Jadi butuh persatuan. Iya, harus kompak di dalam organisasi. Nyatanya ketika bisa sevisi, sepandangan, ya, hal yang semula tidak terpikirkan ternyata berhasil dilakukan. Oh iya, apa yang bisa diambil sebagai pelajaran berharga dari kegiatan kemarin? Ya, jadi kemarin kan ada permainan yang namanya estafet memindahkan kayu. Kayu? Iya, kayu itu. Jadi permainannya itu perwakilan dari satu anggota. Iya, paling lemah. Ya, yang paling di situ kita dapat mengambil pelajarannya, kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan atau mengambil ya, pentingnya terutama keputusan. Iya. Seorang pemimpin itu tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan, harus lebih dipikirkan lagi untuk mengambil keputusan, karena dampaknya akan dirasakan oleh semua orang termasuk anggota-anggotanya. Ya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Harus ditimbang matang-matang baru ambil keputusan. Mengingat dampaknya tadi dirasakan oleh banyak orang, terutama yang di bawah. Ya. Yang ambil keputusan mungkin boleh lari, bisa lari, tapi yang bawah akan lebih lama mengalami susahnya. Kira-kira begitu. Ya. Bisa diambil dari pengalaman tersebut. Menurut pandangan saya, dari pos yang pertama itu mengambil makna kepercayaan. Jadi itu kan mata kita kan ditutupin, terus nanti diberi perintah untuk maju berapa langkah gitu sampai menuju finish. Nah itu kalau misalnya kita melakukannya tanpa salah, itu berarti kita percaya sama pemimpin. Nah untuk yang pos 2 itu ada percaya diri bahwa diri sendiri kita itu mampu dalam melakukan usaha apapun. Jadi kayak contohnya tutup mata putar 7 keliling. Nanti tutup mata terus kan putar 7 kali searah jarum. Iya betul. Nah itu nanti kalau kita arahnya sama dengan pas kita pertama kali putar, nah itu tandanya kita melakukannya tanpa ragu-ragu dan terus maju tanpa pokoknya kita kayak nggak ragu-ragu untuk maju lah. Yakin. Nah, saya tertarik yang awal tadi, yang mata tertutup, lalu kamu harus melakukan sesuatu yang diperintahkan, dan itu satu-satunya syarat agar tugas itu berjalan baik adalah adanya kepercayaan. Iya, betul. Di organisasi manapun mutlak jadi syarat. Keberhasilan organisasi harus dibangun dari rasa
kepercayaan. Nah, di OSIS kita pun demikian. Di awalnya organisasi lain, kepercayaan harus dibangun. Pertanyaan berikutnya, apa yang Reno akan lakukan untuk membangun kepercayaan anak-anak, teman-teman Reno sesama pengurus yang lain? Cara apa? Dengan cara memberikannya motivasi hidup dan menasehati. Jadi setiap orang harus melakukan sosialisasi, nggak cuma di rumah, nggak cuma di mana. Waktu manusia itu juga harus dicukupi dengan sosialisasi, bersosialisasi. Jadi untuk kehidupan juga menjalannya dengan baik, tidak ada rasa apa. Jadi nanti ya kita tugasnya ya mendukung itu anak tersebut agar maju. Ya. Cara menanamkan kepercayaan versi Reno seperti itu. Fatia, gimana Fatia? Teknik yang nanti akan kamu pakai untuk membangun kepercayaan anak buah terhadap sang pemimpinnya. Ya, jadi saya itu akan menerapkan seperti kedisiplinan itu dengan tidak cepat-cepat tapi pasti. Nah, jadi kan setiap anak itu kan mempunyai cara beradaptasi yang berbeda-beda. Jadi harus beradaptasi dulu, apalagi di SMP itu kan pertama mengikuti organisasi. Jadi ya di MTS. Itu pertama kali pengalaman pertama, jadi perlu adaptasi. Jadi kalau misalnya dikerasin itu kabur, jadi harus bubar, nggak punya anak buah, ya. bisa kerja sendiri. Jadi harus dinasehatin pelan, pasti, dan ada usaha. Ya. Ya. Slow but sure. Aulia, gimana cara Aulia menanamkan kepercayaan anak buah kepada Aulia sebagai pemimpinnya gitu? Ya, jadi cara saya untuk meyakinkan atau memberi kepercayaan kepada anggota-anggota saya, nanti saya akan membuktikan program-program kerja yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya bikin, nanti akan dilaksanakan. Tidak hanya wacana, tidak hanya omongan saja. Iya. Sendirian atau melibatkan mereka? Melibatkan mereka. Oke. Jadi kebersamaan ya. Kepercayaan, kebersamaan, dan hampir sama ya. Kebersamaan anak buah. Selanjutnya, saya ingin tahu murid saya itu banyak di M Sabar. Tadi sudah saya katakan 100 lebih. Yang jadi penasaran itu, kenapa kamu gitu yang maju sebagai calon ketua OSIS? Mesti ada motivasi tertentu bisa. Iya. Motivasi itu bisa datang dari diri sendiri, boleh juga datang dari orang lain, mungkin teman, mungkin orang tua. Ya, saya ingin tahu dari Reno dulu. Ya. Reno dulu, nanti gantian. Motivasimu apa, Reno? Ya, motivasi saya mengikuti OSIS agar nanti saya membawa bekal untuk ke depan. Jadi pengalaman ya, bekal pengalaman. Okay. Untuk kelak nanti menjalani kehidupan, pekerjaan. Ya mungkin yang pekerjaannya cocok dengan pengalaman tersebut. Iya. Oke. Ya, cukup. Pengalaman di organisasi ya. Ke depan banyak pilihan. Iya. Banyak pilihan. Misalnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, ya. Itu mutlak harus dibangun dari pengalaman dari organisasi awal. Sebab kalau tanpa pengalaman nanti bingung. Iya. Bupati mimpin rapat misalnya karena nggak pernah punya pengalaman rapat waktu di sekolah, bingung mau mulai dari mana. Iya. Kagok. Nervous. Dari Reno. Fatia? Oke, jadi saya ingin berkontribusi melaksanakan kegiatan yang positif. Yang kedua, saya ingin memperluas jaringan pertemanan. Karena di organisasi itu kan pasti nggak hanya dari kelas kita, pasti kan dari kelas-kelas lain. Jadi saya bisa memperluas jaringan pertemanan saya. Dan jumlah pengurus OSIS itu banyak. Banyak sekali. Semakin banyak orang, semakin banyak
pengalaman dan semakin banyak pengetahuan ya bertambah. Apalagi yang ketiga itu saya ingin mendapatkan pengalaman yang berharga untuk bekal ke depan. Yang keempat itu saya mendapat dorongan dari orang tua. Orang tua bilang kalau saya ikut aja, Ding, karena punya potensi yang baik buat dicontoh nantinya untuk siswa-siswi. Jadi ngomong-ngomong kalian udah direstui, mungkin nggak cuma direstui, tapi didorong oleh orang tua. Reno betul seperti itu? Betul. Aulia juga? Iya, betul sama. Fatia juga? Oke, jadi orang tua sudah menunjukkan komitmen mendukung dengan apa itu? Malam ini nganter ke sini. Itu sudah bentuk dukungan. Tidak hanya moral ya, mengorbankan waktu, tenaga, dan soalnya mereka orang tua tipe bijaksana, ya rela mengorbankan tenaga waktu demi anaknya. Hebat emak-emak kalian ini. Salut. Selanjutnya, kita bicara tentang potensi diri. Saya ingin tahu dari Aulia ya. Kita pernah, sekali lagi kita kembali mengenang LDK di Desa Rembul. Kita pernah bicara soal kesadaran diri di sesi yang diisi Bu Asri dan Bu Lala, kecerdasan emosional. Ya. Bahwa setiap orang itu punya kelemahan dan punya kekurangan. Nah, kalau kekurangannya saya nggak perlu dengar. Yang saya ingin dengar itu kelebihan ya atau keunggulan yang masing-masing kalian miliki. Sebab apa? Itu akan menjadi bekal kalian sebagai energi kalian untuk membawa OSIS dalam posisi sebagai ketua. Saya mulai dari Aulia. Aulia merasa punya kelebihan apa dalam diri Aulia? Itu pasti ada gunanya organisasi OSIS kita. Ya, saya merasa saya mempunyai kelebihan bertanggung jawab yang lumayan tinggi. Punya tanggung jawab yang tinggi. Kemudian dari rasa tanggung jawab itu, saya bisa mengemban tugas-tugas, dan memimpin anggota-anggota saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan MTS dan mengembangkan MTS agar lebih maju. Ya, itu dari Aulia. Sekarang Fatia, ada kelebihan atau keunggulan apa? Ya, jadi saya itu daya tahan tubuhnya kuat. Jadi nggak gampang sakit. Kalau misalnya mau menghadapi organisasi seperti itu kan harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jadi saya memiliki itu. Lalu menurut saya mempunyai public speaking yang lumayan bagus. Ada kelebihan di public speaking. Dan itu bisa terus dilatih, ya, di-explore, terus diasah suatu saat. Karena pemimpin itu mutlak butuh itu. Tanggung jawab syarat mutlak, public speaking juga syarat. Saya nggak bisa membayangkan seorang pemimpin yang nggak mampu berkomunikasi. Ya. Maksudnya misalnya ingin mengompakkan anggota gara-gara salah komunikasi, bubar. Nah, yang terbayang organisasi ini akan jadi seperti apa? Seorang pemimpin tanpa tanggung jawab, begitu kena pressure dikit, tekanan dikit, langsung patah mental. Baper. Anak gua mau lari kemana gitu kan. Jadi dua hal menjadi kelebihan masing-masing di kalian yang dibutuhkan. Reno? Ya, saya yakin saya memiliki kelebihan dalam bertanggung jawab yang besar dan juga memiliki ide gagasan kreatif. Ya. Semakin lengkap ya. Entah siapa nanti jadi ketua, tapi kalian bertiga ada di sini itu sudah memiliki 3 poin penting yang dibutuhkan OSIS kita. Tanggung jawab tinggi, public speaking yang oke, ide-ide yang cemerlang. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau kalian kompak nanti akan menjadikan OSIS kita OSIS yang solid,
dengan program-program yang hebat. Dan ingat, OSIS itu tadi memberi nuansa kepada sekolah. Jadi sekolah kita nanti akan berkembang lebih baik setahun ke depan. Ini rintisan ya. Program kita yang sekarang itu rintisan. Baru pernah kita lakukan kali ini. Dan ini bisa kalian lanjutkan ya sebagai program OSIS. Mungkin setiap bulan sekali, seminggu sekali, untuk menggagas persoalan-persoalan, menggagas ide-ide demi kemajuan bangsa kita. Setuju enggak? Setuju. Nah, saya yang mendukung. Saya orang pertama yang mendukung ide ini. Podcast ini dilanjutkan. Oke, angkat gelas kita. Ngopi bareng OSIS M Sabes. Be the best, be number one. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, Mas. Oke, kita lanjut dialog kita. Kembali ke madrasah kita. Madrasah kita memang bukan madrasah yang skala kecil. Ya. Dilihat secara kuantitas atau jumlahnya. Jumlah guru kita hampir 100 jumlahnya. Belum lagi ditambah pegawai tata usaha dan lain-lain. Nah, ada resiko ya yang muncul dari kuantitas yang besar itu, yaitu kebersihan. Kalau madrasah kita hanya dihuni oleh 10 orang, mungkin selalu bersih setiap hari. Tapi karena kita dihuni oleh 1000 sekian orang, bayangkan satu orang setiap hari produksi selembar sampah. Akan ada 1100 lembar sampah setiap hari. Itu persoalan. Nah, saya ingin bertanya dulu pendapat kalian dulu tentang kebersihan madrasah. Menurut Reno, madrasah kita itu dalam hal kebersihan bagaimana, Reno? Ya, Sepengamatan Reno. Setelah saya melakukan riset, ya, dalam kebersihan di MTS ini sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Iya, karena dari bulan yang lalu saya melihat MTS ini sangat kotor. Ya, iya. Sebelumnya cenderung lebih kotor. Iya, cenderung lebih kotor karena entah mereka sengaja melakukannya atau tidak sengaja melakukannya. Tapi saran saya, ya mendingan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena memang itu dampak negatifnya juga banyak. Entah dari virus yang mulai nyebar, entah yang jelas menjadi sumber masalah, bibit penyakit. Jadi alhamdulillah sekarang menurut pendapat Reno cenderung sudah mulai lebih baik ya. Aulia. Ya, jadi sebelumnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Ya, di awal-awal kita masuk semester. Iya, awal masuk semester. Juli, ya, bulan saya Juli. mengamati lingkungan madrasah ini masih agak kotor. Terus bulan ini, belakangan ini kan ada peraturan atau motivasi. Untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan hasilnya bagaimana, Aulia? Hasilnya cukup baik. Cukup baik. Yang saya amati berhasil mengurangi sampah itu. Berhasil mengurangi sampah. Meskipun tidak. Di kelas Aulia sendiri bagaimana? Jangan-jangan kelasmu paling kotor. Iya, iya benar karena menurut saya sendiri anak-anak yang itu malas untuk menjaga kebersihan. Iya. Jadi membuang sampah bisa di mana saja dia suka. Apalagi yang laki-laki sangat malas untuk membuang sampah ke tempat sampah. Kadang membuang tempat sampah ke jendela, Pak. Sudah jendela saya dibuka, tegur, buang ke situ. Iya, sudah saya tegur, tetapi mereka tidak mendengarkan saya. Mereka mengabaikan saya. Terjadi juga di kelas Reno. Apa lebih parah? Enggak, mending. Biasa aja. Jadi alhamdulillahnya ya nurut semua. Masih wajar-wajar saja. Wajar. Gimana pendapat Fatia tingkat kebersihan di madrasah kita? Itu sudah cukup baik. Iya. Tapi masih dalam kategori sedang. Harus lebih tingkatkan lagi. Harusnya bisa lebih baik. Iya. Jadi itu dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
Nah, siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan sekolah? Apakah untuk siswa saja? Oke, ini sekaligus Fathia sudah masuk ke program ya. Oke, dilanjutkan. Sekalian kita nyambung ke situ. Oke, program untuk membuat madrasah kita menjadi madrasah yang benar-benar bersih. Di clean school. Jadi tadi adalah dengan cara bisa dilanjutkan. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, tadi tadi itu yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah itu bukan hanya siswa atau guru, tapi semua warga yang berada di sekolah. Oke. Ya. Jadi untuk meningkatkan kebersihan di madrasah itu tentunya meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan sekolah, menyediakan tempat sampah yang terbagi adil dalam area sekolah, dan juga harus ada di setiap area sekolah. Nah, terus itu tempat sampah itu harus dibedakan menjadi untuk sampah yang organik dan anorganik. Oke. Sekarang program ya, tadi Fathia sudah mulai bagaimana program yang harus dilakukan oleh ketua OSIS nanti agar madrasah kita menjadi madrasah yang benar-benar bersih. Bukan berubah dari agak bersih menjadi agak-agak lagi. Tapi target kita adalah benar-benar bersih. Very clean. Nggak ada sampah dimanapun. Kalaupun ada, benar-benar sampah itu adanya di tempat sampah. Seperti itu. Reno punya gagasan apa program untuk kebersihan madrasah kita? Untuk program kebersihan yang program harian ada piket harian. Jadi itu nanti tiap-tiap orang akan. Piket itu dari pengurus OSIS atau bagaimana? Itu bisa bebas, nggak cuma dari OSIS. Oke. Piket harian ya piket sama pada umumnya. Terus yang piket tiap minggunya itu ada gladi bersih. Jadi nanti tiap Jumat habis biasanya nanti semua kelas diharapkan untuk membersihkan kelas sebelum nanti pelajaran dimulai. Oke. Sebelum kotornya kelasnya itu masih kotor, itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Jadi kegiatannya berupa kegiatan bersama ya, bersih bareng di hari tertentu, entah hari apa begitu. Oke. Aulia, punya program andalan apa Aulia untuk menjadikan madrasah kita menjadi madrasah yang bersih? Saya mempunyai program M-Sabes Bersih. M-Sabes Bersih. Jadi nanti sistemnya itu setiap Jumat, setiap satu bulan dua kali, nanti akan diadakan Jumat Bersih setiap selesai sinar. Jadi nanti sistemnya seperti bersih-bersih biasa, nanti membersihkan kelas, tetapi harus yang sangat bersih. Lalu membersihkan selokan yang ada di depan kelas, yang ada di depan ruang kelas, supaya bersih. Oke. Sekarang kita bicara logika sederhana gitu ya. Orang berani membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, orang takut membuang sampah sembarangan, itu pasti ada penyebabnya. Kita bicara melompat ke luar negeri dikit, tetangga kita Singapura. Di Singapura itu konon, saya nggak pernah ke sana. Tapi konon, kita bisa buktikan di YouTube atau yang lain ya, sumber-sumber berita yang lain. Memang bersih ternyata. Karena di sana denda yang diberlakukan pemerintah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan itu sangat besar. Terbukti efektif, membuat warga Singapura nggak berani sembarangan buang sampah. Kita kembali ke Indonesia. Ya. Barangkali di Indonesia itu negara yang membiarkan penduduknya terbiasa membuang sampah sembarangan. Tidak ada hukum yang mengaturnya kelihatannya. Saya berangkat dari rumah itu biasanya pukul 6:50. Saya melewati beberapa titik yang pemandangannya itu hampir sering saya lihat.
ada emak-emak ya, sambil naik motor, ada bungkusan dari plastik kresek, ditekukan motor metiknya. Begitu sampai di titik jembatan-jembatan, nampaknya setiap jembatan itu menjadi tempat favorit pembuangan sampah. Itu kakinya gini, set, sambil buang sampah. Itu setiap pagi saya lihat. Ya, di situ jelas-jelas ada terpampang banner gede. Dilarang membuang sampah, nggak mempan, diganti bernada ancaman. Yang membuang sampah di sini akan cepat mati. Masih berani buang sampah, masih berani. Akhirnya pakai bahasa kasar. Dasar A, belakangnya eng. Itu udah luar biasa. Pun nggak mempan. Pertanyaan saya dalam benak hati, ini penyebabnya apa sebetulnya? Ya, kita menerapkan di Singapura kayaknya akan bikin warga Indonesia ngamuk. Tukang ngamuk kan banyak. Ada aturan ini demo, ada aturan ini demo. Nah, kita kembali ke lingkup kecil madrasah kita. Ada nggak sih sebetulnya madrasah kita punya aturan tentang pembuangan sampah? Sepengetahuan kalian. Sebetulnya ada nggak sih? Jangan-jangan nggak ada gitu. Maka mereka seenaknya. Atau ada, tapi sanksinya yang nggak pernah diterapkan. Nah, omong-omong sebagai ketua OSIS nih, nanti kan tentu berhadapan juga dengan perkara sampah. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Dalam posisi kalian sebagai pengurus OSIS gitu loh ya. Bukan melebihi kapasitas pengurus OSIS, tapi sebagai pengurus OSIS. Oke, silakan siapa yang ingin berpendapat dulu? Fatia. Ya, tentunya kalau saya melihat langsung hal yang seperti itu, saya akan menegurnya. Menegur dengan baik-baik, tidak terlalu kasar. Iya. Jadi diberi peringatan. Kalau kamu kayak gini lagi, iya. saya akan komunikasi ke pembina OSIS atau guru yang atau BK juga. Untuk diberikan sanksi. Jadi ada alur komunikasi ya dari pengurus OSIS, kemudian ke pembina OSIS-nya, hanya sampai mungkin ke madrasah secara umum. Yang lain ada pendapat? Aulia? Ya, jadi jika saya melihat langsung kejadian itu, jika ada siswa yang membuang sampah, jika ada siswa yang selesai makan lalu membuang sampahnya sembarangan, saya akan menegur. Saya akan menegur. Ya. Dengan cara melotot matanya gitu. Enggak. Secara baik-baik saja. Secara baik-baik. Ya. Nah, jika secara baik-baik dia tidak mempan, dia masih melakukan itu, saya akan memberi peringatan lagi secara baik-baik sampai 3 kali. Lalu jika sampai 3 kali orang itu masih membuang sampah sembarangan, mungkin saya akan melaporkannya ke kesiswaan, pembina OSIS, atau juga bisa ke guru BK untuk ditangani lebih lanjut lagi, supaya diberikan sanksi agar orang itu kapok. Jadi menciptakan efek jera di situ ya. Coba ya bagaimanapun kalau dibiarkan jadi kebiasaan gitu ya. Reno. Jika saya melihat langsung, ya apa yang dilakukan saya hanya sekedar melihat orang tersebut lalu melakukan riset kegiatan sehari-hari. Jadi kita jangan sembarangan langsung menegurnya, karena kita kan ya kastanya kan sama-sama mahasiswa, jadi sesama siswa. Jadi kita kalau misalnya negur, nanti kita OSIS memang kayak gitu. Munculnya dianggap sok gitu ya. Iya. Pahlawan kesiangan. Ya, aku juga sebenarnya nggak bisa nyalahin itu ya. Iya. Karena pendapat orang juga beda-beda. Kalau yang ditegur kadang lawan balik, kadang beda-beda. Jadi persisnya yang akan dilakukan Reno apa? Ya, melaporkan langsung kepada mungkin guru-guru yang memang sepantasnya Guru-guru yang punya kewenangan untuk
memberi sanksi misalnya. Ya. Oke. Sebetulnya nih menurut pendapat kalian, kebiasaan membuang sampah itu sebetulnya kebiasaan yang bisa diubah tidak itu? Bisa. Sebab jangan-jangan itu karakter. Kalau karakter itu susah ya, susah diubah. Ada karakter yang, ya diantaranya itu, biasa hidup jorok gimana kan? Ya biasanya begitu. Seperti refleks saja. Pegang bungkus permen, tuing kemana, dibuangnya kemana. Bahkan melihat di depan mata, dianggapnya bukan masalah sampah, santai saja. Seperti itu, jangan-jangan karakter gitu. Oke, tadi sepakat karakter bisa diubah. Sekarang kita persempit kebiasaan mereka yang saya curiga itu sudah menjadi karakter hidup jorok, membuang sampah seenaknya. Proses mengubahnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu apa? Sebab ini menjadi masalah penting di madrasah kita. Dan saya percaya terjadi juga di sekolah-sekolah lain. Saya percaya betul. Langkah pertama yang akan kita lakukan apa? Mulia, boleh? Jadi saya akan memberi saran untuknya untuk membuang sampah pada tempatnya agar jangan membuang sampah sembarangan. Lalu saran yang akan saya berikan adalah berlatih untuk membuang sampah pada tempatnya secara rutin, karena kebiasaan yang akan dilakukan secara rutin itu akan menjadi karakter atau jiwa. Betul. Yang ada di karakter diri itu dibentuk dari kebiasaan. Munculnya karakter. Jadi programnya adalah mengubah kebiasaan. Ya, mengubah kebiasaan. Kata Fathia betul tadi, harus menyediakan tempat-tempat sampah yang cukup. Kan logikanya gitu. Iya, misalnya mau buang sampah, saya lihat jarak tempat sampah 1 kilo. Malas jadinya. Iya kan? Buang sampah harus 1 kilo. Malas lah. Mending buang seenaknya. Jangan-jangan itu. Jadi faktor pertama tadi, mengubah kebiasaan adalah memperbanyak tempat sampah dan mungkin jaraknya juga perlu kita pikirkan. Didekatkan. Atau mungkin di dalam kelas ada tempat sampah yang tertutup, kecil, khusus di dalam kelas disediakan itu. Yang pertama itu. Nah, menurut kalian ya, penting nggak sih kita punya program khusus mengajari mereka cara membuang sampah? Sebab ini kan penting juga. Sebab kalau tidak ada kegiatan khusus mengajari mereka cara membuang sampah, nyatanya nggak selesai-selesai urusan. Kan sama pentingnya dengan matematika, sama pentingnya dengan bahasa Indonesia, Inggris, Arab. Jangan-jangan membuang sampah juga perlu materi khusus. Nah, setuju? Nah, sebagai ketua OSIS ini, ada program apa nanti yang mungkin bisa kamu mulai adakan nanti, Reno? Ya, mungkin program ya, program bukan pribadi. Jadi program itu harus dilaksanakan tepat waktu. Jadi masa kita membuat programnya pada saat misalnya kita baik-baik saja, nanti juga harus lihat kondisinya. Nah, kondisinya itu pada saat memang lingkungan di sini itu lagi kotor. Jadi ya sepatutnya kita membuat program tersebut. Nah, programnya adalah kita akan memberi materi dan kasih simulasi beberapa hal penting yang harus ditetapkan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Oke. Siapa? Fathia. Oke, jadi saya mempunyai program yang program kebersihan lah. Itu ada operasi semut atau gerakan serentak memilah sampah lalu memungut. Semua orang? Iya, semua orang siswa dilibatkan. Iya, semua warga yang ada di sekolah. Baik itu guru maupun siswa atau yang lainnya. Nah, jadi kebiasaan itu harus selalu diterapkan, bukan hanya saat madrasah kotor, tapi juga saat bersih. Karena setiap kita membersihkan madrasah yang kotor tuh, kita tuh kayak merasa puas gitu. Jadi cepat puas. Jadi setelah itu
bodo amat, biarkan saja. Jadi harusnya itu tuh memang harus setiap hari rutin ya. Kuncinya adalah rutinitas. Konsisten. Dan itu ditetapkan sebagai program. Jangan anget-anget titik-titik ya, belakangnya anget-anget tai ayam maksudnya. Jadi di awal semangat. Saat foto kerja bakti sampai bercucuran keringat. Setelah itu lupa. Jadi kotor lagi. Nah, seperti itu betul. Jadi ada program yang terjaga. Aulia punya program apa yang ditawarkan Aulia? Masalah sampah ini. Saya mempunyai program edukasi. Untuk mengedukasi siswa, teman. Mengundang siapapun yang bisa mengedukasi siswa untuk pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Ya, setelah adanya edukasi tersebut, setelah edukasi itu selesai, siswa-siswi akan melakukan kegiatan bersih-bersih. Ya, jadi mereka akan termotivasi dari edukasi tersebut. Mereka menjadi bersemangat untuk melakukan bersih-bersih dari edukasi tersebut. Oke, perlu dicoba, sebab kadang-kadang gini ya, omongan orang lain itu kadang lebih didengar ketimbang omongan sendiri. Oke gitu. Sekarang saya lanjutkan ke topik berikutnya. Tentang kedisiplinan ya. Dan ini beriringan juga dengan masalah kebersihan kedisiplinan kita. Kedisiplinan itu tidak hanya masalah anak-anak sebetulnya. Bahkan orang tua pun masih menunjukkan ketidakdisiplinan. Bahkan lebih luas lagi, konon katanya, negara Indonesia itu termasuk negara yang paling tidak disiplin. Jadi plesetannya gini, selama kita ada di Indonesia, waktu itu bisa mundur. WIB ya, ada waktu Indonesia Barat. Itu bisa diplesetkan kadang. Waktu Indonesia bergantung. Bergantung siapa? Ketua OSIS misalnya ngundang rapat. Di surat tertulis rapat akan dimulai pukul 08.00 sampai selesai. Tapi sebagai ketua OSIS dia punya aturan sendiri, WIB tadi. Waktu Indonesia bergantung. Waktu Indonesia bergantung ketua. Ketuanya jam 9 ya, mulailah jam 9. Itu di Indonesia. Disiplinnya konon seperti itu. Beda dengan misalnya di Jepang. Waktu begitu dihargai. 1 menit lewat itu sudah tidak menunjukkan komitmen. Oke, kita fokus kembali ke disiplin. Menurut kalian, teman-teman, siswa ya maksud saya, itu mereka tingkat disiplinnya dalam penilaian kalian itu seperti apa? Dari siapa dulu? Aku. Fatia, nanti Reno, Aulia. Silakan. Jadi tingkat kedisiplinan di madrasah ini tuh masih kategori sedang juga. Iya. Terlihat dari perilaku. Tidak buruk tidak ya? Tidak buruk. Oke, sedang cukup saja. Disiplinnya. Terus? Jika apa yang terjadi jika kedisiplinan itu tidak diterapkan, jadi mengganggu atau mengganggu waktu belajar mengajar, seperti telat datang ke kelas atau ke sekolah, lalu jarang mengerjakan tugas dari guru, selalu bolos pelajaran, itu tuh sangat merugikan kegiatan belajar mengajar. Itu merugikan temannya dan juga gurunya, dan merugikan diri sendiri karena tidak mendapatkan pelajaran yang itu terjadi di mayoritas siswa atau hanya beberapa siswa saja yang menunjukkan perilaku seperti itu? Mungkin beberapa siswa, tidak secara umum. Tidak. Siswa madrasah kita begitu. Tidak. Oke. Aulia? Ya, menurut saya tingkat kedisiplinan yang ada di MTS itu tidak baik dan juga buruk. Dalam kategori sedang. Ya, jadi setiap saya ada jadwal piket di depan,
saya masih menemukan beberapa anak-anak yang terlambat. Itu sudah menunjukkan mereka tidak disiplin. Tidak disiplin. Karena mungkin mereka tidak mengatur waktu mungkin mereka lebih mementingkan bermain HP, begadang sampai malam. Seperti itu yang terjadi. Dan kembali pertanyaannya, itu beberapa siswa aja Pak? Terjadi menyeluruh? Beberapa siswa saja. Yakin? Yakin. Oke. Tidak seluruh. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya. Reno? Daripada saya terhadap kedisiplinan yang ada di kampus terbilang baik. Cukup baik. Ya, cukup baik. Karena dilihat dari beberapa semuanya cukup disiplin. Karena saya melihat anak-anak yang mungkin tidak disiplin dalam waktu atau dari cara berpakaian itu hanya sedikit dan tidak banyak juga. Ya, dari segi jumlah ya sebetulnya tidak seberapa ya. Maka masuk dalam kategori sedang ya. Kita cukup baik, cenderung cukup baik. 1-2 terjadi pelanggaran, oke lah mungkin mereka sedang lupa. Kita berpikir positif begitu, mereka sedang lupa. Nah itu persoalannya ketika terus menerus. Nah ini yang menarik. Kita berarti kan tidak boleh apatis terhadap itu atau masa bodoh terhadap itu, meskipun sedikit. Sebab penyakit itu gak ada yang tiba-tiba langsung membesar menjadi penyakit kronis. Mesti gejalanya dikit dulu. Pusing dulu ya kan biasanya. Gatal-gatal dulu. Kalau dibiarkan membesar. Nah yang penting kita bicarakan apa yang harus OSIS lakukan untuk membangun sikap disiplin siswa. Ya, apa yang akan dilakukan oleh OSIS dengan kalian diantaranya sebagai ketua. Dari mana dulu nih? Oke. Kita rehat dulu sebentar sebelum Fathia menjawab. Silakan diminum dulu. Reno sudah ditambah 1 gelas lagi nih tadi. Boleh diminum silakan. Oke, penonton di rumah, kita masih asik ngobrol ya. Dalam acara podcast kita di podcast M-Sabes. Nama acara kita adalah Ngopi Bareng OSIS M-Sabes. Be the best, be number one. Fathia, program yang diperlukan OSIS agar disiplin siswa kita semakin hari meningkat seperti apa? Oke, jadi programnya itu edukasi tentang pentingnya kedisiplinan. Mengedukasi siswa, teman-teman, pentingnya kedisiplinan. Oke. Terus? Jadi yang isinya itu seperti mengatur waktu dengan baik, tidak begadang sampai larut malam. Gara-gara HP. Iya, bisa juga karena main game dan lain-lain. Terus pasang alarm sesuai jam sekolah. Ada program wajib pasang alarm nanti. Enggak. Tapi itu diantara usahanya ya. Apalagi? Terus dalam isinya itu ya harus konsisten dilakukan itu. Harus konsisten. Bisa karena terbiasa. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Oke. Disiplin itu karakter. Di awal kita sudah bicara bahwa karakter terbentuk karena kebiasaan. Betul, saya setuju banget. Aulia atau Reno dulu nih, yang kedua. Aulia dulu. Apa program yang kamu tawarkan nanti di OSIS untuk kedisiplinan siswa? Ya, jadi nanti kita mengumpulkan seluruh siswa, seperti mengumpulkan siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Lalu nanti ada yang memberi saran kepada mereka bagaimana cara menghindari, maksudnya menghindari ketidakdisiplinan. Cara menghindari ketidakdisiplinan, cara menghargai waktu, cara menghindari sifat, cara menghindari kebiasaan yang
berburu, Iya. bermain game di dalam malam, sehingga itu mengakibatkan kedisiplinan tidak ada di dalam diri kita. Oke. Semakin menipis. Reno? Yang dilakukan Ah, itu program yang dilakukan itu iya. tujuan agar mereka tahu waktu itu sangat penting. Oke. Ya bisa dibilang edukasi lah, edukasi, terus ya dikasih saran lah. Iya. Jadi berangkat mulai jam ini, Mm-mm. nanti ya untuk persiapan ya harus dipersiapkan Iya. pada hari itu juga. Nah, selagi itu memberikan edukasi. Iya. Selang dari jenjang 1 bulan itu nanti beberapa anak yang mungkin tidak disiplin ya itu akan dicatat. Nah itu dari 1 bulan itu anak-anak tersebut berubah apa tidak sih? Ya, jadi ya akan dilakukan riset lah. Kalian setuju nggak kalau pendisiplinan siswa itu dimulainya adalah dengan pemberian sanksi berat? Misalnya gitu ya. Contohnya gini, anak yang tidak berangkat sekolah tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut, misalnya kita skors selama 3 hari pula, itu tidak boleh berangkat sekolah. Kemudian berturut-turut masih terjadi lagi, anak itu dikeluarkan dari madrasah kita, misalnya begitu. Itu menurut kalian akan efektif nggak sebagai pembentukan disiplin dengan cara menciptakan efek jerah yang keras begitu? Tidak setuju? Reno tidak setuju? Kenapa itu alasannya? Karena Berlebihan. Di luar batas ya? Di luar batas. Setuju. Kalau begitu harus apa sanksi yang masuk kategori tidak berlebihan? Diterapkan, tapi hasilnya teman-teman disiplin juga gitu. Oke, kita nggak kasar-kasar katakan gitu, tapi disiplinnya tetap jadi. Gimana solusi yang bisa kalian tawarkan? Dari siapa dulu? Reno? Kurang lebih sanksi yang diberikan adalah poin negatif dan poin positif. Ada poin negatif dan positif. Ya, poin negatif itu nanti jika melebihi dari 30, maka nanti OSIS akan membuat outbound khusus para anak-anak untuk yang membina anak-anak yang tidak disiplin tadi. Siapa yang mau diajak outbound? Gurunya? Ya tidak seluruh siswa Pak. Jadi enggak, gurunya, instrukturnya siapa? Kamu mau minta tolong siapa? Untuk para guru iya. yang mungkin memang ahli dalam. Siapa? Sebut nama. Sebut nama Pak. Betul. Ya yang ada di depan saya siapa? Bu Asri atau siapa? Pak I. Oh, saya. Oke, saya siap. Saya siap ya. Dengan syarat itu jadi program nanti. Iya. Ya, jadi program OSIS. Saya dukung sepenuhnya karena saya suka kebetulan. Dan yang lain juga pasti punya program ya, program andalannya. Oke, Reno, bentuk pendisiplinnya tadi seperti itu. Jadi mengadakan acara khusus berupa outbound yang diikuti oleh anak-anak yang indisipliner. Kegiatannya khusus untuk mendisiplinkan. Saya suka tuh. Aulia punya program apa, Aulia? Untuk mendisiplinkan anak-anak tadi, Aulia. Ya, jadi program saya untuk mendisiplinkan anak-anak tadi sebenarnya tidak terlalu seram. Tidak terlalu seram. Ramah-ramah aja. Ya. Apa itu persisnya apa, Aulia? Apa kita apalah gitu ya. Pokoknya tidak menakutkan ya. Bentuknya apa itu? Nanti ibu bimbingan konseling mungkin ketika tidak ada keterangan berangkat, bimbingan konseling BK akan diajak ngobrol. Ya, baik-baik. Kenapa tidak berangkat sekolah tanpa alasan? Itu khas orang yang perasaannya lembut gitu ya. Jadi ngapain teriak-teriak, ngapain capek-capek ke gunung misalnya. Udah dialog saja. Mari sini gitu ya, kita dialog gitu. Oke.
Langkah bagus juga, ada usaha juga. Fatia, saya penasaran, punya cara apa? Jangan-jangan langsung dibedil gitu? Enggak, Udah, Pak. gimana? Enggak, serem juga. Nah, Jadi, apalagi tuh buat siswa yang nggak berangkat tanpa keterangan, ya. itu tuh harus... Itu hanya contoh ya? Iya, iya. Bahwa bolos itu hanya contoh, bentuk disiplinnya banyak. Iya, ini contoh juga. Contoh. Harus kan maksimal 3 hari. Ya. Jika tanpa keterangan terus-menerus, wali kelas atau guru BK itu mendatangi rumahnya dan ada home visit ya. Kenapa tidak berangkat sekolah tanpa alasan gitu? Karena ada hal apa seperti itu. Jadi datang ke rumahnya untuk melihat duduk perkaranya. Seperti Rano di awal, jangan langsung menyalahkan anak membuang sampah. Ya, mungkin jangan-jangan ada hal lain. Datang ke rumah, jangan-jangan memang siapa tahu anak itu wartegan ternyata ya, demi membantu orang tuanya mencari nafkah. Sementara kita sudah susun ini anak bolos, ya, oke bagus, tiga-tiganya oke, program oke. Itu tentang disiplinan. Ke individu sekarang, kalian bertiga termasuk siswa yang mana? Disiplin, sedang saja disiplinnya atau tidak disiplin? Ingat, ketua OSIS justru harus menjadi figur contoh. Kalian masuk kategori yang mana? Boleh lah, sombong-sombong dikit boleh. Disiplin. Disiplin ya. Oke, saya salut. Dan ini harus kalian tularkan gitu ke siswa, teman-teman yang lain. Seperti ini harus menjadi siswa. Punya cita-cita tinggi, ada komitmen mencapainya, dan disiplin. Kuncinya itu. Bisa kita lanjutkan obrolan kita setelah kita seteguk saja. Kita nikmati dulu. Di rumah, teman-teman Reno, pendukung Aulia, pendukungnya Fatia, boleh juga nonton kita sambil ngopi di rumah. Jangan lupa tanggal 14 September kita di MTs Negeri 1 Brebes akan mengadakan gelaran besar berupa Pilketos. Pemilihan ketua OSIS. Yang dukung Reno, ini orangnya, silakan dukung sebanyak-banyaknya. Yang dukung Fatia nomor 2 ini, Aulia nomor 3 ini. Ya, masing-masing tentu punya dukungannya dan kita akan buktikan di kampanye putaran pertama itu tanggal 11 September ya. Kemudian kampanye akbar di tanggal berikutnya. Penentunya hari Sabtu kalian akan bertarung memperebutkan posisi ketua OSIS. Kita masih bincang santai, ngopi bareng. OSIS M Sabes. Be the best, be number one. Be number one. Gak kebaca. Oke, ada 2 pertanyaan ini dari audiens. Boleh saya sampaikan nanti. Oke, ada respon dari audiens. Pertanyaan untuk calon ketua OSIS. Oke, pertanyaan pertama. Dengan situasi lingkungan madrasah kita saat ini, ya, seperti dari awal sudah kita bicarakan, yang harus diperbaiki secara menyeluruh, ya, kita benahi, kita perbaiki secara menyeluruh, itu dalam hal apa dan bagaimana caranya? Saya ulang, kita tahu ya lingkungan madrasah kita selama ini, sejauh yang kalian amati tadi sudah kalian nilai. Masuk kategorinya sedang ya. Ya terlalu jorok enggak lah. Tapi bersih juga belum. Oke. Langkah menyeluruh untuk membenahi lingkungan madrasah kita. Dimulai dari apa? Ya. Dan cara yang bagaimana. Siapa dulu yang mau menjawab? Aulia, Fatia, Reno. Dimulai dari kebiasaan siswi MTs Negeri 1 Brebes atau M Sabes untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas setiap hari ketika ada jadwal piket sesuai jadwalnya masing-masing. Itu soal kebersihan ya, secara komprehensif mulai dari situ.
kita masih ada satu lagi selain kebersihan tadi, yaitu kedisiplinan ya. Kita mulai dulu lompat dulu ke Fathia. Fathia secara komprehensif atau menyeluruh akan memulainya dari apa dulu ini, membenahi lingkungan kita. Untuk kebersihan seperti tadi, menyediakan tong sampah yang secara adil menyeluruh di area sekolah agar siswa itu tidak malas untuk membuang sampah karena jauh jarak tong sampahnya, tempat sampahnya. Ya. Ya. Dari situ, Reno? Jadi saya masih dijelaskan. Nah, untuk pembiasaan membuang sampah sembarangan itu wajib karena dampak yang diakibatkan dari membuang sampah pada tempatnya itu sangat bagus dan tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan dan tentu membuat madrasah kita bersih. Oke, ini ada pertanyaan menarik ya tentang bullying, pembulian ya. Nah, ini menarik. Belum lama ini gini, saya belum lama mendapat video ya kiriman. Begitu saya buka itu, saya orang tua, saya guru shock melihatnya. Di situ ada adegan di dalam kelas, anak-anak berseragam biru putih seperti kalian. Ada anak kecil kira-kira fisiknya seperti Reno, kecil gitu, sedang ditendangi sambil dimaki-maki di kelas. Itu pembulian yang tidak hanya fisik, ada kata-kata secara verbal yang diucapkan. Siapapun yang mendengar itu pasti akan merasa sakitnya. Dan saya percaya pembulian verbal, kata-kata itu jauh lebih dahsyat efeknya ketimbang pembulian secara fisik. Mungkin Reno misalnya ada temenmu yang ngeplak kamu, sakitnya beberapa menit hilang. Tapi ketika Reno mendapat pembulian berupa kata-kata secara verbal, mungkin nama binatang atau apa, sakitnya seumur umur, betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi gagasan kalian untuk mengedukasi teman-teman, ya, supaya mereka paham pembulian itu bukan perkara enteng, itu perkara yang sangat dahsyat. Jadi bentuk edukasi apa yang akan kalian lakukan? Program itu tidak harus kalian langsung ya, ini melibatkan siapa. Jadi pertanyaannya itu, program apa yang akan kalian lakukan mengedukasi teman-teman? Aulia? Ya, jadi untuk menghindari pembulian seperti tadi, saya mempunyai ide gagasan untuk mengundang atau mengadakan edukasi tentang stop bullying atau stop bullying. Ya. Hentikan perundungan. Iya. Siapa yang rencananya nanti kalau jadi nanti di realisasi akan mengundang? Kapolres. Kapolres. Ya, oke. Terus? Kayak di situ nanti akan akan mengadakan edukasi yang isinya nanti dampak bully, terus kesehatan mental akibat bully. Apa lagi? Cara untuk menghindari pembulian, lalu dampak negatif, cara menyembuhannya. Setelah seorang anak mengalami derita kuliah. Oke, Aulia. Fathia, nanti Reno. Ya, saya akan mengadakan edukasi Reno. Bukan berita, ini OSIS harus mengadakan program apa? Ya, Reno bullying. Jadi bullying itu permasalahan yang sangat besar. Ya. Dia sangat besar. Bukan hanya merusak fisik, cuman merusak mental. Apalagi mental itu penting banget. Ya. Buat semangat belajar di sekolah itu bisa hilang karena adanya bullying. Jadi nggak semangat. Nama orang tuanya jadi kita tersinggung. Iya. Hal yang lebih besar. Jadi mengadakan edukasi dengan mendatangkan orang-orang yang ahli seperti psikolog dan polisi ditambah psikolog. Ya. Ahli psikologi ya. Dan OSIS harus menganggarkan itu khusus ya,
mengalokasikan anggaran untuk tujuan. Kalau perlu jadi prioritas. Reno, Ya. apa program Reno nanti? Yang akan saya lakukan bila apa ya, memang di lingkungan seperti ada apa ya programnya. Ya programnya nanti kami akan apa ya, membuat kotak pengaduan. Jadi nanti Kotak pengaduan. iya pengaduan. Jadi nanti bila ada anak yang sekiranya memang ada masalah sama entah dibully atau kenapa, nanti bisa apa ya, menyampaikan soal itu kepada tertulis ya. Jika memang dia itu diancam sama teman-temannya, kalau dia lakukan apa begini, ini lakukan begini, ya ada kotak pengaduan. Dari situ baru nanti ditindaklanjuti. Iya, ditindaklanjuti. Oke. Nah, kalian sendiri pernah membuli atau dibully? Yang mana yang pernah kalian alami? Dibully dalam bentuk apa itu? Pernah ya verbal ya, kata-kata. Tapi tetap ketika enggak? Aulia pernah ngalamin? Saya pernah waktu SD atau Waktu SD, alhamdulillah sekarang enggak ya. Membuli juga pernah. membuli. Saya rasa tidak pernah. Di teman enggak pernah, jangan sampai pernah. Reno juga jangan sampai pernah. Fatia, korban bully juga? Iya. Pernah. Kapan? Itu di sini atau SD? SD. Dalam bentuk verbal, kata-kata. Tapi itu tadi yang saya katakan itu lebih sulit dilupakan ternyata ya. Keplak cepat hilang sakitnya. Tapi verbal itu, waduh, kita pengen lupa ya nggak bisa itu. Terngiang-ngiang terus. Dan setiap kali kamu ingat itu, ya amarah, kecewa, sedih itu dan sebagainya dan sebagainya. Dua pertanyaan dari audien kita sudah direspon dengan baik dan ini benar pembulian terjadi di mana, semakin mengerikan. Ada geng motor, ada macam-macam komunitas-komunitas, ada basis ya kalau anak sekolah itu benar ya. Ada istilah basis. Jangan sampai deh basis-basisan begitu. Kita manusia semuanya sama. Saling membutuhkan, saling melengkapi. Nggak perlu eksklusif. Reno punya basis A, nggak perlu. Basis kita adalah Islam, sesama Muslim, satu basis, satu saudara. Oke, gimana rasanya bincang-bincang ngobrolan kita malam hari ini? Bikin kalian lelah? Tidak. Masih betah? Tanpa terasa kita sudah nyampe di batas waktu pukul 21 ya, asik ngobrol kita ya, sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Nah, akhirnya saya harus nanya kesan dan pesan kalian. Ya, kesan dan pesan. Kesanmu menjadi siswa M-Sabes kita itu bagaimana? Dimulai dari nomor urut 01 Reno ya. Kesan Reno menjadi seorang siswa di Madrasah kita, apalagi sekarang maju jadi calon, gimana rasanya? Ya, saya bangga terhadap diri saya sendiri karena saya berhasil masuk ke sekolah favorit yang saya ingin sekolah di sini. Ya, akhirnya impian saya tercapai dengan apa ya, masuk dan terdaftar jadi salah satu kandidat. Kita doakan apapun yang dijadikan Reno suatu saat akan tercapai ya. Nomor 02, gimana kesan kamu? Ya, kesan saya itu sangat jadi saya bisa masuk ke sini, mengalahkan beberapa ribu orang yang ingin masuk ke sini. Betul. Jadi saya salah satunya yang masuk ke sini. Lagi dari Batangan. Itu jauh ya? Iya. Menempuh jarak yang lain. Apalagi kesannya? Tidak semua siswa bisa merasakan seperti saya, jadi saya sangat bangga sekali. Tiap hari kamu diantar jemput. Ya. Saya ingin dengar, pernah nggak si pengantri penyebut mengeluh? Pernah nggak? Kamu pilih sekolah jauh-jauh ya? Pernah nggak ada keluhan? Ada ibunya di sini loh, kamu harus jujur. Ada keluhan enggak? Enggak ya? Masuk sini juga karena hubungan orang tua. Hubungan orang tua. Oke, luar biasa.
orang tua mendukung sepenuhnya, kamu juga semangat di sini. Aulia, kesannya? Ya, kesan saya itu saya merasa hebat bisa masuk ke dalam MTS ini karena saya bisa menjadi salah satu dari ratusan orang yang yang masuk ke berhasil lolos. Iya. Dan kita harus menutupnya dengan pesan. Ya, sampaikan pesan-pesan kamu sebagai calon ketua OSIS maupun sebagai bagian dari warga MTS. Lihat kamera, sampaikan pesan. Halo guys, bisa nomor urut dibalik sekarang ya. Number 3. Oke, pesan saya adalah pernah tujuan yang kalian inginkan. Teruslah berusaha untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Karena dengan berusaha kalian pasti akan mendapatkan keinginan kalian impikan. Jadikan pengalaman itu sebagai guru terbaik kita. Jika kalian gagal dalam tengah perjalanan yang kalian ingin impikan itu, jadikan itu sebagai tangga kita untuk menuju kesuksesan yang kita impikan. Oke, sangat. Pesan untuk teman-teman. Jadikanlah cita-citamu, gapaikan setinggi di langit, sebisa mungkin kamu berusaha agar nanti ke depannya kalian bisa mewujudkan cita-cita itu. Oke. Saya ingin mengakhiri cepat-cepat, tapi saya betah ngobrol. Dan kopi saya masih ada gitu. Jadi saya ingin menutupnya dengan begini. Nih, saya ingin menutupnya gini. Ini saya membayangkan saya adalah kalian ya dalam posisi kalian siswa kelas 8. Ya. Yang saya bayangkan adalah orang yang malam ini lihat kalian posisi calon ketua OSIS dari 1.100 siswa yang lain. Orang yang paling merasa bangga ya terhadap kalian tahu nggak siapa? Orang tua. Siapa? Kan orang tua ada 2. Ayah dan ibu. Nggak, pilih satu. Orang yang paling bahagia malam ini siapa? Ayah atau ibu? Menurut kalian? Pilih. Perasaan ayah dan ibu itu beda. Ya, ada kebanggaan yang berbeda dari seorang ibu. Jadi siapa menurut kalian? Malam ini lihat kalian sekarang, mudah-mudahan mereka nonton di rumah. Yang paling bahagia adalah ibu. Itu saya pasti. Tahu kenapa? Karena yang pertama mengkhawatirkan kita itu ya pasti ibu. Pasti ibu. Setuju. Jawabannya adalah karena ibu yang memberi jalan kamu hidup. Allah membuatmu hidup, tapi ibu memberi jalan kamu hidup. Dia melahirkan kamu, merasakan sakit, luar biasa perihnya. Dan ketika kamu mengalami apa-apa, yang paling kehilangan dia. Karena dia yang membuat kamu memiliki jalan. Jadi malam hari ini kita akan mengundang ibumu. Basi, silakan diundang ibu dan kakaknya Reno ya. Kita akan kumpul di sini menutup acara. Ibu boleh ke sini Bu, gabung di acara kita sini. Ya, boleh sini Bu. Apa? Gabung sini sama masnya sih. Ibu boleh ke sini Ibu. Nah. Jadi gini Ibu, untuk menutup acara ini saya ingin mendengar tanggapan Ibu dimulai dari urut 1 ya, ini calon nomor 1. Jadi kesan kakaknya Reno, Mas siapa? Itu. Reno dalam posisi sekarang itu maju menjadi calon ketua OSIS ya. Pesan Masnya bagaimana? Hadap kamera. Pesan saya sebagai kakak sangat bangga ya. Oke, ya. Karena termasuk hebat, masih terlihat kecil. Iya, berarti. Oke. Ada pesan khusus Reno?
Ya, dalam pencalonan ini semangat terus ya Ren. Ya. Oke. Nomor urut 2 Fat. Sangat bangga sudah sampai ke tahap ini ya. Terus nanti kalau misalnya jadi ketua harus bisa mengemban amanah yang benar-benar tanggung jawab. Ada pesan khusus Ibu? Semangat. Semangat. Aulia, kesan ibunya bagaimana? Sama. Ada rasa bangga yang luar biasa. Jadi orang tua pasti bangga bisa sampai ke titik ini. Silakan beri pesan-pesan khusus untuk diingat Aulia. Tetap semangat. Walaupun capek-capek. Pasti capek. Resikonya itu, resikonya. Jangan stres-stres. Ya. Bahagia selalu. Dan pasti pulang lebih sering terlambat nanti. Iya, betul. Baik, kita beri aplaus untuk orang-orang tua hebat malam hari ini. Dan seluruh sivitas akademika MTs Negeri 1 Brebes, terutama seluruh pengurus OSIS, malam hari ini kita sudah melewati fase awal pra-kampanye lewat dialog dengan 3 orang calon. Kalian silakan memberi suara mana yang menurut kalian menjadi favorit kalian untuk didukung. Dan setiap suara yang kalian berikan ke mereka akan menjadikan perkembangan OSIS kita, menjadikan madrasah kita semakin ke depan akan semakin hebat. Demikian dari kami, podcast malam hari ini. Ngopi bareng OSIS M Sabes. Be the best. Be the best. Be the Number one. Lambaikan tangan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu. Malam-malam nganter Fatia. Terima kasih Mas ya. Mendukung sepenuhnya adik ini. Aulia juga semuanya pulang hati-hati, selamat lancar sampai rumah. Sangat selamat ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oh iya, lupa. Iya. Sesuai jadwal. Oh, enak dialognya. Oh, nasi. Iya, hati-hati Bu ya. Hati-hati Mas. Ya, sama-sama. Iya Bu, silakan. Lab itu enggak simpan. Kalian udah punya ini